Pemirsa, warga sekitar tempat kremasi di Buleleng, Bali menolak proses kremasi jenazah pasien COVID-19. Warga menganggap proses kremasi tidak sesuai dengan standar penanganan COVID-19. Warga sekitar tempat kremasi di Kota Singaraja, Buleleng, Bali menolak proses kremasi jenazah korban COVID-19. Aksi ini sempat viral di media sosial. Warga menolak lantaran tidak adanya pemberitahuan dari pihak berwenang. Para pejabat yang memberi referensi, tolong nih, tanggung jawabkan. Jika akan ada prosesi kremasi pasien COVID-19. Sementara menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng, pihak keluarga dari pasien yang meminta untuk dilakukan prosesi secara kremasi. Jadi yang bersangkutan ini jenazah kita sampaikan bahwa meninggal, kemudian keluarga memilih untuk bisa dikremasi. Kalau dilihat dari hasil rapat kami dengan dokter forensik, bahwa kremasi adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan dari proses pemulasaran maupun proses jenazah sampai ke kremasi. Kemudian karena itu yang dipilih, maka kami sampaikan kepada keluarga untuk menentukan akan dikremasi di mana. Akibat aksi penolakan ini, jenazah akhirnya dikuburkan dengan protokol COVID-19 di desa yang bersangkutan di Kecamatan Sawan. Dari Buleleng, Bali, Panda Wismaya, iNews melaporkan. Sementara di Malang, Jawa Timur, masyarakat mengambil paksa jenazah COVID-19 di Rumah Sakit Tentara Superaun saat akan dimandikan. Jenazah pria berusia 50 saat dirawat berstatus probable corona. Upaya pengambilan paksa jenazah ini berlangsung Sabtu pekan lalu. Dalam video amatir ini, seorang tokoh masyarakat bersama warga berusaha mengambil paksa jenazah yang akan menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Tentara Superaun, Kota Malang. Jenazah berinisial BB ini merupakan warga Kedung Kandang, Kota Malang. Sebelum meninggal dunia, pria berusia 58 tahun ini menjalani perawatan dengan status suspek COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 yang juga Wali Kota Malang, Sutiaji, menyesalkan perebutan jenazah COVID tersebut justru dilakukan oleh seorang tokoh agama. Wali Kota akan mengumpulkan FKUB, MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk berkoordinasi agar para tokoh ini nantinya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terpapar COVID-19 setelah berkontak langsung dengan kakeknya yang terlebih dahulu terpapar. Akibatnya sekolah SD negeri di wilayah Pangkah kembali ditutup. SD Negeri Bogares Kidul 02 di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah hingga Senin pagi masih menghentikan pembelajaran tatap muka. Hal ini diakibatkan karena salah seorang siswa dinyatakan positif terpapar COVID-19 sejak akhir Juli lalu. Siswa tersebut terpapar karena kontak langsung dengan kakeknya yang telah terpapar corona terlebih dahulu. Penghentian kegiatan belajar tatap muka atas rekomendasi gugus tugas COVID-19 Kabupaten dan Dinas Pendidikan. 16 siswa, guru, dan kepala sekolah juga telah dilakukan uji swab dan hasil semuanya dinyatakan negatif. Pihak sekolah masih belum mengetahui sampai kapan pembelajaran tatap muka kembali digelar. Siswa yang terpapar COVID-19 positif. Ditutup sejak kapan ya? Tanggal 24 Juli. Hasil swab sudah keluar? Hasil swab sudah, itu karena hasil swabnya keluar positif sehingga sekolah kemudian ditutup. Orang tua siswa tetap berharap anak-anak mereka melakukan sekolah tatap muka. Harapannya cepat selesai dan berangkat sekolah. Pastinya tetap masuk ya? Iya, tapi kan nggak bisa, Pak. Saat ini siswa yang dinyatakan positif corona berstatus orang tanpa gejala dan tanpa keluhan sehingga hanya menjalani isolasi mandiri di rumahnya.
Sedangkan kakeknya masih dalam perawatan di RSU Dr. Susilo Selawi, Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka sudah berlangsung di Sekolah Dasar Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat, termasuk di Provinsi Lampung, siswa-siswi yang masuk hanya 50% dari biasanya. Salah satu sekolah dasar di Batang, Jawa Tengah sudah memulai sekolah tatap muka menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Siswa datang diantar orang tua hanya sampai gerbang sekolah, lalu cuci tangan, menggunakan masker dan dicek suhu tubuh. Mereka juga duduk di kelas yang hanya diisi 50% dari jumlah biasanya dan jadwal sekolah dibuat masuk bergantian selama sepekan hanya 3 hari. Resikonya gimana Mbak Bupati? Tentu semua ada risiko. Saya meyakini bahwa kita ini bismillah, meyakini insya Allah persoalan ini selesai. Kita berdamai dengan COVID. Catatan protokol kesehatan. Orang tua siswa diwajibkan membuat surat pernyataan terkait pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Dengan tatap muka. Kalau nanti ditemukan sesuatu gimana Bu? Insya Allah kalau seandainya semua protokol kesehatan sudah dilaksanakan, insya Allah tidak ada apa-apa. Harapannya Bu? Harapannya. Sementara Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Negeri di Kabupaten Tulang Bawang Barat menerapkan protokol kesehatan sejak 20 Juli lalu dalam masa penerapan kebiasaan baru. Penerapan kebiasaan baru di sekolah, baik dewan guru maupun siswa-siswi wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh. Metode pembelajaran dibagi dua sesuai absensi ganjil genap, sehingga hanya 50% murid yang belajar di sekolah. Sedangkan sisanya tetap belajar daring. Apabila ada yang sakit, siswa-siswi langsung diizinkan untuk istirahat di rumah. Kita bagi berdasarkan nomor absen ganjil dan nomor absen genap. Jadi misalkan minggu ini nomor absen ganjil, maka yang nomor absen genap itu belajar dari rumah. Meski sudah melakukan protokol kesehatan, siswa-siswi mengaku tetap khawatir terjangkit COVID-19. Namun mereka senang dapat kembali belajar tatap muka. Nggak takut apa kita tertular virus corona apabila sekolah tatap muka seperti ini? Ya takut sih, takut Kak. Tapi kita tetap ngejaga social distancing agar tetap terhindar dari virus corona ini. Kalau nggak menggunakan masker, kena hukuman ya? Iya Pak, di push up. Berapa kali? Penetapan kegiatan belajar mengajar dengan protokol kesehatan yang ketat akan berlangsung hingga pandemi COVID-19 usai. Kondisi ini akan dievaluasi secara rutin dan jika ditemukan kasus COVID-19, maka sekolah akan ditutup dan kembali belajar daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Semua keputusan ada di tangan orang tua siswa. Banyak persoalan yang dihadapi guru, orang tua, dan siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, membuat Mendikbud Nadiem Makarim memberikan kebijakan pembelajaran tatap muka untuk wilayah zona hijau dan zona kuning dengan berbagai persyaratan. Ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman. Agar tidak terjadi resiko lost generation dan ancaman putus sekolah, kebijakan sekolah dilakukan dengan syarat yang ketat. Pertama, zona kuning dan zona hijau, sekolah tidak boleh melakukan tatap muka jika tidak dapat izin dari orang tua melalui komite sekolah. Jika anak merasa tidak nyaman, tidak boleh dipaksakan pembelajaran tatap muka. Kedua, sekolah lakukan pembelajaran tatap muka dengan kondisi protokol kesehatan yang sangat ketat.
Ruang belajar hanya 50% dari kapasitas, diadakan pembagian waktu belajar, tidak ada aktivitas kantin atau ekskul, serta resiko interaksi lainnya. Wajib menggunakan masker, cuci tangan setiap waktu. 88% daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia yang tidak mampu menjalankan pembelajaran jarak jauh, maka diizinkan sekolah tatap muka namun tetap berada di zona kuning dan hijau. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kami ada Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Ada Pak Jumeri. Selamat siang Pak Jumeri. Selamat siang Mbak Leti. Pak Jumeri, ini apa pertimbangan Kemendikbud membolehkan sekolah tatap muka di wilayah zona kuning dan hijau? Jadi kami sudah mempelajari di banyak daerah terjadi banyak permasalahan terkait dengan memang pembelajaran jarak bukan platform. Pembelajaran jarak jauh sebenarnya hanya sebuah sepoci, sebuah langkah darurat yang terpaksa. Langkah utama kita adalah sebenarnya tatap muka antara guru dengan peserta didik, itulah yang utama. Banyak permasalahan yang kita temukan di pembelajaran jarak jauh, baik yang daring maupun luring. Nah, inilah kenapa kita melakukan relaksasi. Jadi dampaknya terhadap siswa sangat masif. Siswa mengalami tekanan psikologis, tekanan mental, kemudian juga mungkin bisa terjadi kekerasan terhadap anak, dan terjadinya penurunan angka partisipasi sekolah. Banyak anak yang drop out, kemudian juga terjadi penurunan hasil belajar. Dan juga dampak-dampak sosial, dampak-dampak psikologis, dampak terhadap peserta didik yang sudah terjadi. Baik, kemudian nanti realisasinya seperti apa di lapangan? Seperti tadi kita lihat ada Tegal yang termasuk zona kuning, tapi ada salah satu siswa SD-nya yang terpapar corona. Itu bagaimana, Pak? Memang dengan membuka pembelajaran tatap muka ada risiko penularan COVID-19. Tetapi kami, SKB ini bukan diputuskan seorang menteri, tetapi ada 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Jadi ini kolaborasi antara 4 kementerian atas pengetahuan gugus tugas nasional COVID-19. Nah, dalam pelaksanaannya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi klaster baru di sekolah-sekolah, klaster penyebaran COVID, maka mekanisme yang kami tempuh adalah yang diizinkan. Ingat, diperbolehkan membuka adalah sekolah-sekolah yang ada di zona hijau dan kuning. Kemudian ada pertimbangan, ada izin dari gugus COVID setempat atau pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang paling tahu dinamika penyebaran COVID di sebuah daerah. Yang kedua, syaratnya adalah sekolahnya, tempat anak belajar itu harus memenuhi standar atau daftar isian yang ditentukan oleh kementerian. Baik ada gugus tugas penanganan COVID di sekolah itu, kemudian infrastrukturnya dipersiapkan, budayanya dipersiapkan, dan ada sistem monitoring yang disiapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan KBM tatap muka bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah anak-anak atau peserta didik diizinkan oleh orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Baik, selain memang pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk membuka kembali tatap muka sekolah ini, apakah memang orang tua siswa juga memiliki kewenangan untuk mengizinkan atau tidaknya anak kembali tatap muka di sekolah? Ya, jadi meskipun nanti zonanya sudah kuning atau hijau, pemerintah daerah mengizinkan, tetapi kalau orang tua memandang bahwa anaknya belum siap melaksanakan tatap muka, maka kepada anak tersebut diperbolehkan tetap menempuh pembelajaran jarak jauh. Tidak boleh dipaksa untuk masuk sekolah. Baik, sudah ada beberapa yang memulai tatap muka, Pak Jumeri. Ini bagaimana kemudian Kemendikbud mengevaluasi nanti ke depannya? Jadi memang ada beberapa daerah yang belum masuk zona hijau kemarin, sudah melaksanakan tatap muka. Dan ini kepada sekolah-sekolah itu sudah kami tegur, kami peringatkan untuk bisa menghentikan, mengikuti ketentuan pada SKB ini. Dan saat ini mulai tanggal Jumat kemarin sudah dikeluarkan SKB 4 Menteri untuk perubahan, yaitu zona kuning
dan zona hijau diperbolehkan. Jadi ini bukan diwajibkan untuk membuka. Jadi kepala sekolah yang paling tahu tentang sekolahnya, orang tua paling tahu tentang anak-anaknya, dan bupati, wali kota adalah yang paling tahu tentang daerahnya. Maka kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik inilah yang akan menentukan anak itu berangkat sekolah apa tidak. Baik, kemudian terakhir Pak Jumeri, tadi Anda menyebutkan bahwa yang menolak tatap muka ada yang daring. Kemudian bagaimana cara menyamakan kurikulum antara yang tatap muka dan juga yang daring? Jadi kepada Bapak Ibu guru di sekolah diharapkan menggunakan kurikulum yang sama antara yang daring dengan yang tatap muka. Jadi kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan kurikulum di masa darurat. Ini diharapkan dipakai sehingga standar yang diberikan kepada peserta didik yang masuk sekolah dan yang daring akan sama, yang PJJ akan sama. Baik, terima kasih Pak Jumeri sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Siswa-siswi di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat memanfaatkan wifi gratis untuk sekolah online. Mereka pun kini tak pusing lagi memikirkan membeli paket data guna pembelajaran daring. Siswa-siswi di kawasan padat penduduk Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat mengikuti sekolah online bersama dengan fasilitas seadanya. Mereka belajar di gang-gang rumah warga memanfaatkan fasilitas wifi gratis. Mereka pun kini tak pusing lagi memikirkan paket data guna pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Selama belajar online, siswa mendampingi pengurus RT dan Karang Taruna. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Vicky Rian di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Vicky, bagaimana proses belajar dengan wifi gratis yang disediakan di sana? Ya, baik Lovi dan juga pemirsa, memang kegiatan belajar mengajar di Duri Kosambi, tepatnya di RT 6 ini masih berlangsung dan dapat Anda lihat Lovi ini di belakang saya, para siswa-siswi ini sangat antusias mengikuti kegiatan belajar secara online menggunakan wifi gratis yang memang disediakan, dan tentunya memang wifi gratis ini sangat membantu mereka dalam belajar. Dapat dilihat mereka ini belajar di gang-gang perumahan warga secara bersama. Saya melihat kurang lebih ada sekitar hampir 20 siswa-siswi yang saat ini tengah belajar, yang juga turut didampingi oleh pengurus RT maupun Karang Taruna RT 06 RW 04 Kelurahan Duri Kosambi. Dan saya akan mengajak Anda, Lovi, untuk berbincang langsung dengan Ibu RT yang saat ini masih mendampingi anak-anak untuk belajar. Assalamualaikum Bu Amri. Ya, waalaikumsalam Pak. Bu Amri, ini gimana nih anak-anak belajarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini antusias sekali, mereka benar-benar memanfaatkan wifi gratis. Bu, dengan bantuan wifi gratis ini, apakah efektif untuk anak-anak dalam belajar online ini, Bu? Sangat efektif, karena kalau nggak pakai wifi jaringan lemot, kalau pakai wifi jaringan kenceng. Tuh, jadi mereka belajarnya juga semangat. Gitu Pak. Bu, ini wifi gratis ini dari kapan Bu dimanfaatkan anak-anak Bu? Sudah 5 hari. Sudah 5 hari dari Selasa. Ada berapa Bu murid-muridnya Bu? Kurang lebih 30 sampai 35. Ada kendala nggak sih Bu dalam mendampingi anak-anak belajar sehari-hari ini? Tidak ada kendala, cuma ya ini kita kurang fasilitas ya, panas. Udah itu aja, wifi-nya kenceng lumayan, anak-anak juga nggak ribut lemot, ibu-ibunya juga nggak ribut kuota, karena ini kan gratis ya. Terima kasih. Bu, anak-anak yang belajar di sini apakah semuanya dari siswa sekolah dasar atau mungkin gabungan? Itu seperti apa? SD, SMP, SMA, semua. Wifi kita hidupkan pukul 7 pagi sampai habis maghrib. Oke, gitu. Terima kasih banyak Ibu Amri. Ya, Lovi, lihat sendiri ini anak-anak antusias sekali belajar, dan saya akan mengajak Anda, Lovi, untuk berbincang dengan salah satu siswa yang sedang belajar secara online ini. Hai, nama kamu siapa? Ahmad Syahrul Khotib. Syahrul lagi belajar apa nih? Belajar IPS, Oh, lagi belajar IPS. Syahrul, kamu kelas berapa? 1 SMP.
Syahrul, ini wifi-nya gimana nih? Bagus nggak? Ngebantu nggak buat Syahrul belajar nih? Sangat ngebantu, karena ini wifi-nya sangat super kencang, jaringannya tidak ngambat-ngambat lagi. Buat akses belajarnya jadi lebih gampang ya Syahrul ya? Iya. Syahrul, kamu kan udah lama nih belajar secara online. Kangen nggak sih sekolah langsung di sekolah gitu? Kangen banget, pengen rasanya masuk sekolah lagi. Pengen banget rasanya sekolah lagi. Baik, terima kasih Syahrul. Ya Lofi, memang di tengah pandemi COVID ini tidak semua anak atau keluarga ini memiliki fasilitas yang baik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau online. Dan dengan adanya wifi gratis ini tentu sangat membantu mereka dalam proses belajar mengajar. Lofi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari Duri Kosambi, Jakarta Barat. Musisi sekaligus YouTube Edrian Aji Prihartato alias NG siang ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Aji diperiksa terkait laporan dugaan persebaran berita bohong obat herbal yang diklaim bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Anji tiba di Polda Metro Jaya pagi tadi. Anji memenuhi panggilan polisi melalui surat yang dikirim Jumat pekan lalu. Anji diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus terkait laporan menyebarkan berita bohong. Anji diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan berkaitan dengan konten video wawancara dengan Hadi Pranoto. Di Reskrimum Polda Metro Jaya sudah meningkatkan status perkara persebaran berita bohong dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan status setelah penyidik memeriksa beberapa saksi. Hingga kini Anji masih menjalani pemeriksaan.